Di sini, kamu akan belajar secara lengkap mengenai wesel tagih. Hai guys, kembali lagi bersama saya di channel Fakultif. Hari ini, kita akan membahas kelanjutan dari topik piutang kita, khususnya mengenai notes receivables atau wesel tagih. Kita juga akan sedikit membahas mengenai factoring dan penjualan menggunakan kartu kredit. Untuk account receivables, kalian bisa lihat video sebelumnya di Fakultif. Yuk kita mulai dari factoring dulu. Factoring simpelnya adalah menjual piutang kita. Piutang ini dijual ke perusahaan keuangan atau bank, yang biasa juga disebut dengan factor. Factor ini nanti yang melakukan penagihan ke customer kita. Kalau customer nggak bisa bayar sementara piutang kita udah dijual ke factor, gimana kak? Nah, di factoring, kalau customer nggak bisa bayar, siapa yang harus menanggung kerugian ini tergantung kesepakatan aja. Kalau tetap dijamin atau ditanggung oleh kita, baik hanya sebagian atau keseluruhan nilai piutangnya, ini namanya recourse factoring. Kalau ditanggung seluruhnya oleh factor, ini dinamakan non-recourse factoring. Sekarang, bagaimana mekanisme factoring ini? Pada saat kita menjual piutang kita ke factor, biasanya factor mengenakan fee ke kita. Umumnya 1-3% dari nilai piutang yang dijual. Fee ini nanti langsung dipotong ke pembayaran kita. Jadi misalnya, kita menjual piutang senilai 500 juta rupiah, lalu factor mengenakan fee sebesar 2% atau senilai 10 juta rupiah. Nah, nanti uang yang kita terima dari penjualan piutang ini berarti hanya 490 juta rupiah. Secara akuntansi, transaksi ini bisa dijurnal seperti ini. Karena kita menerima uang, berarti kas kita bertambah. Kas berada di sisi kiri neraca. Pertambahan di sisi kiri neraca kita sebut dengan debit. Jadi, kas di debit sebesar 490 juta rupiah. Lalu, kita dikenakan fee sebesar 10 juta rupiah. Jadi, kita munculkan biaya service charge di debit senilai 10 juta rupiah. Selanjutnya, karena piutang kita udah dijual, berarti piutang bisa kita hapus dengan cara dikredit senilai 500 juta rupiah. Nah, ini sedikit pengetahuan buat kalian mengenai factoring guys. Sekarang, kita coba bahas mengenai penjualan melalui kartu kredit. Konsep penjualan kartu kredit mirip sebenarnya dengan non-recourse factoring, di mana pada saat penjualan sudah terjadi, kita terima uang dari perusahaan penerbit kartu kredit. Penerbit kartu kredit ini kalau di kita biasanya bank yang bekerja sama dengan Visa atau Mastercard. Istilah teknisnya sering disebut dengan issuer. Sementara di sisi customer bayarnya nanti waktu muncul tagihan kartu kredit. Dan kalau terjadi gagal bayar, customer juga nggak berurusan dengan kita, tapi berurusan dengan perusahaan penerbit kartu kredit atau issuer ini. Issuer biasanya mengenakan fee juga ke kita sebagai penjual. Biasanya berkisar antara 2-6% dari harga barang yang kita jual. Jadi misalnya kita menjual barang senilai 1 juta rupiah. Customer membayar menggunakan kartu kredit dari bank, dan bank mengenakan fee sebesar 3% atau senilai 30 ribu rupiah ke kita. Nah, gimana nyatetnya? Logikanya sama kayak factoring. Bedanya kalau di factoring, kita menjual secara kredit ke customer, lalu piutangnya kita jual. Sementara di penjualan kartu kredit, pada saat kita melakukan penjualan, biasanya hanya selisih beberapa hari. Issuer langsung membayar ke kita, jadi bisa dianggap transaksi penjualan kita adalah transaksi tunai, dan kita tidak perlu mengakui piutang di pencatatan kita. Jadi dalam kasus ini, kita menerima uang yang sudah dipotong fee oleh issuer atau bank. Kita bisa jurnal kas di debit sebesar 970 ribu rupiah. Lalu, kita akui biaya kartu kredit dengan cara menjurnal biaya service charge di debit senilai 30 ribu rupiah. Dan kita akui juga penjualan kita di kredit senilai 1 juta rupiah. Simple kan guys? Kalau kita ngerti proses bisnisnya, sebenarnya urusan akuntansi itu gampang. Kalau kalian suka pembahasan seperti ini, subscribe channel ini ya, supaya bisa terus ikutin pembahasan-pembahasan baru di Fakultif. Sekarang, kita lanjut ke pembahasan berikutnya mengenai wesel tagih atau notes receivables. Supaya kalian ngerti, saya jelasin dulu kenapa bisa ada wesel tagih atau notes receivables ini. Wesel tagih biasanya dibuat dalam bentuk tertulis, yang sering dikenal juga dengan promissory notes. Promissory notes ini biasanya digunakan ketika terjadi pinjam-meminjam uang baik perorangan maupun di perusahaan. Ketika terjadi transaksi yang melewati batas kredit yang ditetapkan oleh kebijakan perusahaan. Atau ketika ada tagihan macet, promissory notes ini digunakan sebagai bentuk kesepakatan tertulis untuk penyelesaian piutangnya. Wesel tagih ini memiliki legalitas yang lebih kuat daripada sekedar AR.
Karena di wesel tagih ini, kita membuat perhitungan yang jauh lebih detail seperti kapan harus jatuh temponya dan berapa bunganya. Pada wesel tagih, tanggal jatuh tempo dihitung secara akurat berapa harinya dan jatuh di tanggal berapa. Misalnya, jika wesel tagih diterbitkan tanggal 1 Juni dan memiliki termin 60 hari, maka kita harus hitung benar-benar jumlah harinya untuk menemukan tanggal jatuh temponya tepat di tanggal berapa. Dalam wesel tagih, tanggal wesel tagih diterbitkan tidak dihitung. Jadi, untuk kasus ini misalnya, kita mulai perhitungan hari pertama di tanggal 2 Juni. Kita bisa tentukan tanggal jatuh temponya seperti ini. Dari tanggal 2 sampai tanggal 30 Juni, totalnya ada 29 hari. Lalu di bulan Juli, totalnya ada 31 hari. Kalau dijumlahkan, totalnya 60 hari. Jadi, untuk wesel tagih ini, jika diterbitkan di tanggal 1 Juni dan memiliki jangka waktu 60 hari, maka jatuh temponya tepat berada di tanggal 31 Juli. Di tanggal inilah, wesel tagih ini harus dibayar. Sekarang, kalau ada bunga bagaimana? Bunga di wesel tagih dihitungnya berdasarkan annual interest rate atau suku bunga tahunan, dan biasanya dianggap 1 tahun ada 360 hari. Jadi, kalau misalnya ada wesel tagih senilai 100 juta rupiah, terminnya 60 hari, dan suku bunganya sebesar 12% per tahun. Kita bisa hitung suku bunga selama 60 hari dengan cara 12% dikali 60 hari dibagi 360 hari sama dengan 2%. Tinggal kita kali deh dengan nilai wesel tagihnya untuk dapat besaran bunganya dalam rupiah. Jadi 2% dikali 100 juta rupiah sama dengan 2 juta rupiah. Atau kalau mau dituliskan dalam bentuk rumus menghitung bunga di wesel tagih seperti ini. Nilai wesel tagih dikali suku bunga dikali time factor-nya. Time factor ini bisa dalam bentuk hari seperti contoh kita tadi, dalam bentuk bulan atau 1 tahun. Sekarang gimana cara nyatet wesel tagih ini di akuntansi? Lihat cerita ini guys. Pak Gugun adalah seorang pemilik hotel. Hotel ini melakukan outsource catering untuk layanan breakfast-nya. Katakanlah layanan cateringnya di-outsource ke Pak Heri yang merupakan salah satu pengusaha catering di kota yang sama. Di tahun 2020, Hotel Pak Gugun terkena imbas dari pandemi COVID-19, sehingga tamu hotelnya drop drastis, dan Pak Gugun mengalami kesulitan keuangan. Alhasil, Pak Gugun gagal membayar secara tepat waktu kepada Pak Heri untuk layanan cateringnya. Katakanlah nilainya sebesar 50 juta rupiah. Bertepatan dengan tahun baru, di tanggal 1 Januari 2021, Pak Gugun lalu menemui Pak Heri untuk menjelaskan kondisi hotelnya. Setelah berdiskusi, akhirnya Pak Gugun dan Pak Heri menemukan kesepakatan. Layanan catering akan dihentikan sementara sampai Pak Gugun melunasi seluruh utangnya. Pak Heri pun memberikan kelonggaran. Pak Gugun boleh membayar utangnya 6 bulan kemudian atau di tanggal 1 Juli 2021 dengan 2 syarat. Pertama, kesepakatan ini dibuat dalam bentuk wesel tagih, dan kedua, Pak Gugun akan dikenakan bunga sebesar 12% per tahun. Pak Gugun menyetujui syarat ini. Nah, anggap kalian adalah akuntan Pak Heri. Bagaimana cara mencatat ini di akuntansi? Kalau kita lihat kasus ini, ada 3 jenis pencatatan yang harus kalian lakukan. Yang pertama, di tanggal 1 Januari, waktu menerbitkan wesel tagih. Lalu yang kedua, dari bulan Januari hingga Juni, setiap kali kalian melakukan tutup buku bulanan. Dan yang terakhir di tanggal 1 Juli, waktu Pak Gugun membayar wesel tagihnya. Kita mulai yang pertama. Waktu wesel tagih ini diterbitkan, piutang Pak Gugun sebesar 50 juta rupiah dihapus dan diganti dengan wesel tagih. Saldo normal piutang ada di debit. Untuk menghapusnya, tinggal kita kredit sebesar 50 juta rupiah. Lalu, kita munculkan wesel tagih atau notes receivables di debit senilai yang sama. Gampang, jurnal yang pertama ini. Nah, yang kedua, setiap kali kalian melakukan tutup buku bulanan, katakan setiap akhir Januari, Februari, hingga Juni, kalian harus melakukan jurnal penyesuaian untuk wesel tagih ini. Wesel tagihnya sendiri tidak perlu disesuaikan. Yang perlu disesuaikan adalah bunganya. Nah, kenapa perlu disesuaikan? Gini guys, wesel tagih ini dikenakan bunga 12% per tahun.
Dan jangka waktu wesel tagih ini adalah 6 bulan. Atau bisa dibilang selama 6 bulan, wesel tagih ini dikenakan bunga sebesar 6% atau sebesar 3 juta rupiah. Meskipun bunga sebesar 3 juta rupiah ini baru dibayarkan nanti sekaligus pada saat wesel tagih jatuh tempo, namun sebenarnya bunga ini sudah muncul setiap bulannya. Hanya saja belum dibayarkan. Sesuai dengan asas akrual di akuntansi, kita harus mengakui bunga ini ketika sudah terbentuk. Dan seperti di akhir bulan Januari, sesungguhnya bunga sudah muncul selama sebulan. Jadi, kita harus akui bunga ini meskipun belum dibayar. Kalau bunga selama 6 bulan sebesar 3 juta rupiah, berarti sebulannya adalah sebesar 500 ribu rupiah. Jadi, di akhir Januari, Februari, Maret, April, Mei, dan Juni, kita bisa mengakui pendapatan bunga di kredit sebesar 500 ribu rupiah. Dan karena bunga ini belum dibayar, kita akui juga piutang bunga di debit senilai yang sama setiap bulannya. Jurnal yang terakhir adalah di tanggal 1 Juli atau pada saat wesel tagih ini dibayar. Kita bisa jurnal seperti ini. Pada saat Pak Gugun bayar, kita menerima uang sebesar wesel tagih dan bunganya. Jadi, kas kita debit sebesar 53 juta rupiah. Dan karena sudah dibayar, kita harus hapus wesel tagih dan piutang bunganya dengan cara menjurnal wesel tagih di kredit senilai 50 juta rupiah. Dan piutang bunga yang sudah kita akui selama 6 bulan sebesar 3 juta rupiah. Beres deh jurnal pengakuan wesel tagih kita. Nah guys, di topik sebelumnya kita sudah membahas mengenai aging schedule atau umur piutang. Analisa melalui aging schedule cukup efektif jika kita mau melihat secara detail customer per customer atau mengestimasi cadangan kerugian piutang. Analisa melalui aging schedule lebih untuk kepentingan internal perusahaan. Dan untuk kepentingan eksternal perusahaan, sayangnya terkadang informasi aging schedule ini tidak disediakan. Jadi, kalau kalian ingin melakukan analisa perusahaan TBK misalnya, kita hanya bisa melakukan analisa melalui laporan keuangan yang disediakan saja. Nah, gimana cara analisa piutangnya? Kita bisa melakukan analisa piutang hanya dari laporan keuangan menggunakan indikator-indikator atau rasio keuangan. Ada 2 indikator yang sering digunakan untuk menganalisa piutang, yaitu receivables turnover dan rata-rata berapa lama piutang tertagih. Receivables turnover ini menggambarkan berapa kali piutang berputar dalam satu periode akuntansi. Kita bisa mencarinya dengan cara membagi penjualan dengan rata-rata saldo piutang perusahaan. Untuk mencari rata-rata saldo piutang, paling gampang caranya adalah dengan mencari nilai tengahnya atau saldo awal piutang ditambah saldo akhir piutang. Lalu hasilnya dibagi 2. Kita contohin ya. Misalnya saldo piutang di awal tahun ada 100 juta rupiah. Saldo akhir piutang di akhir tahun ada 200 juta rupiah. Berarti rata-ratanya adalah 100 juta ditambah 200 juta atau 300 juta dibagi 2 sama dengan 150 juta. Anggap penjualan sepanjang tahun ini sebesar 600 juta rupiah. Berarti receivables turnover-nya sebesar 600 juta rupiah dibagi 150 juta rupiah sama dengan 4 kali. Atau bisa dikatakan piutangnya berputar sebanyak 4 kali dalam 1 tahun. Nah, perputaran piutang sebanyak 4 kali ini mungkin membingungkan kalian maksudnya kayak gimana. Untuk itu, di rasio keuangan yang kedua, kita coba terjemahkan angka ini dalam satuan hari. Kita bisa mencarinya dengan cara membagi jumlah hari dalam 1 tahun dengan receivables turnover ini. Atau dalam kasus ini berarti 365 hari dibagi 4 kali, sama dengan 91,25 hari. Jadi, bisa dikatakan untuk perusahaan ini, 1 kali siklus piutang mulai dari munculnya piutang sampai tertagih, rata-rata memakan waktu sekitar 91,25 hari. Analisa piutang ini akan saya bahas lebih detail di video-video selanjutnya, terutama pada saat membahas analisa laporan keuangan. Supaya kalian bisa terus ngikutin, jangan lupa subscribe channel Fakultif, dan kalau channel ini berguna buat kalian, bagiin juga ke teman-teman kalian ya. Kita akan coba terus untuk be simple dalam belajar akuntansi.